Anis sendiri kan kemarin sempat banyak cara nih menilai Anis itu kayak apa. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Enaknya manggil om, abang, atau papa atau apa nih? Oh, kalau iya. papa kayaknya udah ketua. Om aja, udah separuh abad pakai Separuh abad. Oke om, Ya. ini kita lagi di markasnya Tim. ABFT. Ya. Bisa dijelaskan ABFT itu singkatan dari apa? Nah, kalau ABF Team ini sebenarnya itu nama dari anak saya, Excel Brilian Santoso kan namanya. Jadi ABF itu Excel Bird Farm. Dulunya kan saya memang ternak juga. Kalau pelihara anis, mainan anis itu dari saya SMA sudah mulai belajar main anis merah. Ya, cuman memang dari dulu itu untuk lomba anis sendiri itu belum kayak sekarang ada spesifikasinya lomba khusus anis. Oke nih om, bisa ceritain nggak dulu zaman dulu tuh main anis kayak gimana sih biar viewers di rumah semua seenggaknya bisa flashback ke belakang, dulu tuh anis seperti ini. Ya dulu itu biasanya kalau kita pelihara burung anis hanya diadu itu antara teman sama teman lah yang punya komunitas anis. Nah, kalau untuk tapi beradu temen sama temen bukan karena rebutan cewek bukan? Jangan kayak Mas Santo coy. Jadi temen sama temen nih. Ya, antar komunitas aja. Misalnya kita punya nih, tetangga juga punya, ayolah kita cobain dites gitu kan. Nah, kalau dari dulu anis merah itu nggak hanya murni spesifikasinya teler, tapi suara anis itu kenceng-kencengan dan katanya dulu kalau anis teler nggak dinilai. Lombanya tuh justru kalau anis dulu itu lombanya campuran, nggak hanya khusus anis, tapi yang dinilai itu suara volumenya sama ada suara misalnya perenjak masuk atau suara gereja. Nah itu yang sangat dinilai. Kalau teler justru enggak, karena volumenya kalau anis teler pasti akan berkurang kan. Nah itu zaman dulu itu malah tidak menjadi satu poin khusus kalau anis. Kalau sekarang kan penilaian itu harus teler. Iya, nanti baru ada volume, isian sama gaya kan gitu. Kalau dulu enggak, zaman saya masih muda itu mainnya ya begitu, hanya volumenya kenceng-kencengan, burung itu rajin ngeplong gitu. Memilih anis sebenarnya hampir sama lah ya. Semua komunitas anis itu punya feeling masing-masing. Cuman kebenaran saya sendiri kalau amunisi itu bukan banyak, hampir 100% dari Bali amunisi saya. Nah, saya ngambil dari Bali pun tidak tebak-tebak buah manggis. Itu saya bukan taruh orang, memang orang Bali yang memang memantau perkembangan anis di sana. Nah, kalau klasifikasinya ya yang anis yang saya bawa ke Jawa Barat ini itu pasti sudah melewati uji coba dulu di Bali. Nah, kalau yang saya sudah
lihat sendiri di Bali. Itu di Bali itu ternak anis itu memang seperti di alamnya dan tidak diganggu. Jadi dia bersarang bisa di pohon duren, bisa di pohon mana, di benar-benar dikasih ketenangan untuk dia beranak pinak di sana. Dan petani di Bali, ya di Bali itu disebutnya bukan peternak, petani di Bali itu dia punya satu hukum ya, namanya hukum adat lah kalau di Bali. Saya kadang ngobrol sama petani di sana, memang menerapkan hukum adat itu di Bali. Jadi kalau misalnya ambil anis, itu yang diambil bibitnya, itu mereka akan kenakan sanksi hukum adat. Bisa berupa denda, bisa berupa ya paling berat itu tidak boleh tinggal di kampung tersebut. Itu hukum adat yang bicara. Kan kita udah tahu nih ya, Om Agus ini punya gadis Bali ya. Terus banyak lah anisnya, mungkin kalau dihitung ada berapa biji? 20 buat lomba semua? 20 belum termasuk masteran dan lain-lain ya? Saya ada yang regenerasi itu ada. Jadi kalau saya sendiri memang anis yang untuk sudah masuk turnamen itu minimal 4 larasan yang punya saya. Jadi punya standarisasi sendiri. Ada yang anis 3 larasan di rumah saya ada, tapi belum pernah dilombain ada. Itu bakal nanti tahun depan lah, itu bakal amunisi 2021 ya. Itu yang akan bisa masuk ke turnamen di 2021. 3 larasan. Yang 1 larasan saya punya, yang 2 larasan saya punya. Total 20 saya pelihara. Kalau dijumlah? Kalau dijumlah Berapa duit? Oh, nominalnya. Berapa duit? Ini pelan-pelan aja, tapi yang di bawah dengar. Kalau nominal ya mungkin total adalah setengah ini ya. Setengah lah ya. Setengahan lah ya. Ini pertanyaan agak sensitif juga nih. Ya. Izin dulu apa minta maaf? Jadi sebagian izin, sebagian istri nggak tahu. Jadi lebih milih minta maaf ya? Iya. Saya mengidolakan Haji Ojon, termasuk Pak Is juga ya, Pak Is. Walaupun saya nggak begitu kenal dekat sama Pak Is, saya hanya kadang ketemu di lapangan. Ya saya menjadi satu inspirasi saya juga. Pak Is itu salah satu orang yang cukup fokus main di anis. Nah saya melihat beliau ini memang sangat fokus di anis merah ya khususnya ya. Nah itu kalau untuk murai saya mengidolakan ya Pak Priyo, Mas Priyo, karena memang benar-benar cukup fokus di anis. Walaupun pertama Pak Priyo saya dengar cukup di murai, walaupun pertama beliau main di anis. Oke, jadi dulu Pak Priyo awalnya emang dari anis ya? Dari anis merah. Kalau Om Agus kembali, saya dari murai dulu ke anis, makanya ketemu Pak Priyo kita sama-sama sudah cerita perlipur lara lah Pak Priyo di anis perlipur menjadi satu. Oke Om Agus, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Om Agus secara pribadi mungkin dari segi usia sudah cukup tidak muda lagi, sudah waktunya mungkin menikmati hasil. Ya. Udah jadi pengusaha, Ya. udah jadi seorang ayah, mungkin bentar lagi jadi seorang kakek, bener nggak? Sampai saat ini ada nggak Om cita-cita yang Om Agus secara pribadi belum kesampaian, ini pengen banget loh? Iya. Kalau cita-cita pastilah sebagai orang tua pasti satu cita-cita yang paling saya harapkan itu cuman melihat anak-anak saya itu bisa sukses ya, bisa menjadi orang yang berguna, bisa berkecukupan yang jelas, pastikan hidup di jalan Tuhan ya, karena itu menjadi satu, mungkin nggak saya aja lah, semua orang tua pasti berharap begitu. Nah terutama untuk saya pribadi ya, saya dengan bertambahnya umur, saya mungkin sekarang banyak di rumah ya, saya lebih mendekatkan diri untuk urusan sama Tuhan ya. Kebenaran saya orang Buddha ya, saya tiap hari juga tidak lupa memohon berdoa untuk saya pribadi dan keluarga saya bisa menjadi satu berkah untuk
kita semua. Seorang Om Agus di dunia kicau udah malang melintang lah, udah nggak usah dibahas lagi gitu ya kan, udah jenuh, udah kemana-mana udah pasti tahu lah. Tapi Om Agus, kalau kita geser perspektifnya, dunia kicau dalam kehidupan Om Agus, perannya seberapa besar? Sangat-sangat besar ya. Jadi kicau hobi ini itu membuat kita mungkin bisa lebih refresh, bisa lebih menikmati hidup ya. Jadi karena saya dari muda juga udah kerja profesional, dengan adanya hobi ini itu bisa mengimbangin kesetresan seseorang menjadi satu obat lah buat kita sendiri, bisa refresh, bisa seger lagi. Kita masuk kantor juga bisa tenang lah, bisa tenang. Kalau orang stres kan obatnya hanya satu, bisa terjun ke hobi yang membuat diri kita tuh sendiri senang gitu. Oke Cai, kali ini kita lagi bareng tepatnya karena banyak kan. Tiga ini joki-jokinya daripada HBF Team yang digawangi sama Om Agusan. Om Rizky, di mata Om Rizky, Om Agus itu seperti apa sih orangnya? Om Agus itu yang pertama dia baik, terus lebih ke, menurut saya pribadi, Om Agus itu lebih ke sosok seorang lebih dari seorang owner, tapi lebih ke bapak kalau menurut saya pribadi, karena dari awal saya kenal dengan beliau pun juga sangat baik. Pertama saya bergabung ke ABF itu seperti itu. Om, kalau Om sendiri dari sudut pandang Om Agus itu seperti apa sih? Kalau menurut Kemeng, Om Agus asik orangnya Om, gampang bermasyarakat, nggak pernah pandang bulu kalangan bawah ataupun atas, dia orangnya gampang baur. Yang satu lagi tegas. Oke. Yang paling suka apa nih? Berbaurnya apa tegasnya? Berbaurnya. Kenapa nggak suka sama tegas? Kalau galak ya? Kalau yang masalah tegas nggak suka, ya itulah kebanyakan orang kalau ditegasin pasti ya. Oke, jadi lebih doyan berbaurnya, humble-nya. Iya. Oke, Om Lenyai. Ini Om Agus nih di mata Om Lenyai seperti apa? Tadi kan Om Rizky udah nih, ya kan mungkin ke bapak-bapakan. Nah, mungkin Om yang pojok sini mungkin orangnya lebih senang berbaur. Satu kata dari saya, bijaksana. Apa? Bijaksana. Super sekali. Oke, jadi mungkin kutipan positifnya. Negatifnya apa Om? Negatifnya dari saya, kalau belum di lapangan jalan suka. Itu jangankan si bos, saya juga marah kalau guru nggak jalan ya. Padahal guru sendiri nggak jalan, marah-marah ke guru. Oke Om, yang paling berkesan buat Om rawat burung yang mana? Siapa namanya? Prestasinya di mana? Yang paling berkesan ya untuk sekarang masih gadis Bali belum. Gadis Bali. Gadis Bali. Kenapa sih bisa dinamain gadis Bali? Kalau dari sana kan itu burung asalnya dari Bali, namanya bule. Datang ke sini burung dirawat, lomba. Kok ini burung kan jantan apa betina? Burung udah kecil, warnanya juga berolok. Posisi wajah kayak betina. Nah, dari situlah saya kasih nama gadis Bali aja biar. Tapi emang beneran jantan? Jantan. Emang kalau Jumatan hari Jumat Jumatan ya? Jumatan. Oh gitu ya coy. Ini Anisha agak anti mainstream coy. Oke, Om Lenyai. Ya. Om Lenyai sendiri pegang burung yang mana? Kalau saya yang jagoan. Pasti jangan pegang burungnya Om Agus, Ya. nanti bininya marah, ya kan? Ya. Pegang burung sendiri aja coy. Yang mana Om? Kipas sakti. Kipas sakti. Oke, jadi masih Anis merah ya? Ya. Kenapa dinamain kipas sakti? Pasti Buka ada kelebihan. ekor. Hah? Buka ekor. Buka ekor. Ya, kalau lagi telernya gitu buka ekor. Oke, jadi mungkin show fighternya buka ekor. Nah, Om Rizky sendiri? Siap. Kalau saya lebih berkesan merawat murai batu ting. Oh, jadi Ya. Om Rizky fokus di murai batu. Ya, murai batu ting. Kenapa murai batu? Karena
burung ini terkesan burung receh, tapi waktu digantang di event dia pernah ngalahin burung seharga 100 juta. Ayu Ting Ting pernah juara 1 dari pool gantangan 77 burung, dan itu yang membuat saya bangga tersendiri seperti itu. Oke, jadi di event nasional meskipun notabene mainnya bukan lombanya ya, mainnya di mungkin regionalan, tapi ketika nasional bisa ngalahin burung 100 juta. Burung 100 juta. Harga nggak jadi patokan coy, hati-hati. Ya kan? Harapannya ini ABF mau dibawa kemana? Kalau saya pribadi, ABF ini akan, karena moto hidup saya dari dulu itu saya adalah seorang pemimpi yang bertekad besar. Insya Allah saya akan terus bersama ABF hingga ABF menjadi tingkat kancah nasional dan tak terkalahkan seperti itu. Sebenarnya kok Agusnya sih udah di tingkat nasional. ABF-nya doang nih yang dibawa-bawa. Agus emang agak egois juga sih orangnya. Jadi mungkin lebih aktif lebih aktif di tingkat nasional seperti itu. Om Agus, mungkin cukup sekian ngobrol-ngobrol kita. Pokoknya sukses terus buat Om Agus, sukses terus buat ABF Team, salam untuk keluarga, terus berprestasi, terus raih apa yang bisa didapat dengan hal yang positif. Terima kasih Om Agus, sampai ketemu nanti di lapangan ketika new normal sudah dibuka. Salam buat keluarga. Sama-sama, ya sukses juga buat RGN dan krunya. Terima kasih sudah mau bertandang ke ABF Team. Makasih Om Agus. Terima kasih, sama-sama.